on. Di kampus, Ruth tampak stres dengan pekerjaannya. Dia ditemani oleh Onin yang bosan menunggu Ruth. Onin protes apakah Kak Ruth akan mengikuti perintah Kak Wiganda. Hanya karena ayah Kak Wiganda adalah kepala universitas di tempat Ruth bekerja, dia dengar kepala universitas mau mengundurkan diri dan Kak Ruth pasti menginginkan posisi itu. Dan Kak Ruth mungkin takut pada kekuasaan Kak Wiganda. Ruth kesal mendengar itu. Orang seperti dia mengandalkan kemampuannya sendiri untuk mencapai posisi ini. Dia tidak pernah mengandalkan kekuasaan siapapun, terutama istri. On terus memprovokasi Ruth. Menurut dia, Kak Wiganda tidak berpikir seperti itu. ไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกนะคะ Itu sebabnya dia berani memerintah Ruth agar Onin pindah kamar, karena Kak Wiganda merasa posisinya lebih tinggi dari Ruth. Di sisi lain, Pen dan Nat sedang janjian. Nat memuji Pen yang tampak sangat cantik hari ini. Pen mengoceh dia harus mengubah gaya dandanannya, menunjukkan kulit yang sudah dia rawat. ต้องเปลี่ยนการแต่งตัวสักนิดนึงไหมแล้วก็ Nat kaget Pen yang sudah melakukan perawatan kulit. Pantas saja belakangan ini terlihat putih dan cantik, sangat tidak biasa. Pen pun sangat malu dengan sanjungannya Nat. Lalu Pen menanyakan Lak apakah dia sudah datang. Nat menjawab Lak ada urusan. Dia telepon dia tidak akan datang. Katanya dia ada urusan. Jadi mereka hanya makan berdua karena Wiganda juga menelpon dan bilang tidak akan datang karena dia ada urusan. Penasaran, Nat bertanya urusan apa, apakah tentang Ruth dan juga wanita itu. Pen menjawab dia tidak tahu. Sementara itu Wiganda baru tiba di rumahnya. Nuan cepat-cepat menyambut Wiganda. Dia langsung saja mengatakan Tuan Ruth dan Onin murahan itu. Wiganda dengan tegas melarang Nuan untuk memanggil Onin seperti itu. Hanya karena On merendahkan Nuan, tapi bukan berarti Nuan boleh terus memanggilnya seperti itu. Nuan adalah orangnya Wiganda. Saat bertindak, Nuan harus memikirkan Wiganda. Nuan terus nyerocos. Wiganda protes, lihatlah Nuan, itu sebabnya orang lain memandang rendah Nuan. Nuan perlu memperhatikan tindakan dan ucapannya. Nuan pun mengiyakannya. Nuan memberitahu bahwa Nona Onin sudah tinggal di rumah agak lama. Dia bertanya pada Tuan Ruth apakah mau memindahkan barangnya ke bawah dan Tuan Ruth setuju. Wiganda heran Ruth mengizinkannya. Lalu Wiganda pun masuk. Onin memberitahu Wiganda pasti puas karena Ruth sudah memindahkan barang-barangnya ke bawah. Mengapa Wiganda harus puas dengan hal kecil? Onin pun bertanya bagaimana caranya agar Wiganda puas. Bukankah dia dan Ruth sudah mundur selangkah agar Kak Wiganda puas? Wiganda merasa mengapa orang yang tidak bersalah terdengar seperti orang yang menjadi bersalah. Nanti juga Kawi akan tahu mana yang salah dan mana yang benar, jawab Onin. Wiganda pun heran dengan perkataan Onin. Tak lama kemudian tiba-tiba Tawon kakak Onin datang. Flashback saat Tawon pulang kerja, dia melihat ada sebuah surat di mobilnya. Surat itu mengatakan sebagai seorang dosen malah membiarkan adiknya tidur dengan suami orang lain. Di dalamnya juga terdapat foto-foto Onin yang tidur dengan Ruth. Dan begitulah bagaimana Tawon bisa muncul di rumah Wiganda. Tawon pun mencari Onin di dalam rumah Wiganda. Tawon meminta maaf pada Wiganda dan memaksa Onin untuk pergi. Lalu Ruth datang dan menyuruh Tawon untuk bicara baik-baik. Tawon malah kesal pada Ruth yang berbuat seperti itu pada adiknya. Lalu Tawon menyeret Onin keluar. Ruth menyalahkan Wiganda yang memberitahu Tawon tentang dia dan juga Onin. แล้วใครไปบอกอะไรถามมันล่ะ Saat di luar, Tawon memarahi Onin yang seperti itu. Selama ini dia sudah mentoleransi Onin, membiarkan Onin berteriak-teriak padanya seperti ibunya karena mereka sudah tidak ada orang tua. Tapi bukan seperti ini. Dia ingin Onin bahagia, namun tidak berarti dia akan menerima Onin menjadi selingkuhan orang lain. ฉันอยากให้แกมีความสุขแต่ไม่ได้แปลว่า Ruth keluar dan menyuruh Tawon untuk tidak mengatakan itu pada adiknya sendiri. Tawon kesal, bukankah Ruth selalu bilang pada orang lain bahwa Ruth menghormati Nona Wiganda karena mencintai Nona Wiganda. Mengapa Ruth masih mengganggu adiknya? Dia setuju agar adiknya bekerja dengan Ruth karena dia merasa Ruth sudah menjadi profesor, berpengetahuan luas, terdidik, juga adalah temannya. Ruth seharusnya punya kesadaran diri sebagai manusia, bukan seperti binatang yang menjamut semua orang. Onin pun menyuruh Tawon untuk berhenti lalu mereka pergi. Onin tampak tersenyum saat mereka pergi. Wiganda pun heran melihatnya seperti sudah direncanakan. Ruth menyalahkan Wiganda yang memberitahu semuanya pada Tawon. Wiganda menyangkalnya jika dia mengatakan bukan dia yang melakukannya, apakah Ruth akan percaya?
Ruth tidak percaya kalau bukan Wiganda siapa lagi. Lalu Ruth pun mencurigai Nuan. Nuan menyangkalnya bukan dia yang melakukannya. Wiganda dengan tegas mengatakan untuk jangan menggunakan kekerasan terhadap orang di rumahnya. Ruth marah-marah protes kenapa Wiganda melakukan itu padahal dia sudah menuruti Wiganda untuk memindahkan Onin, tapi Wiganda malah membuatnya malu di hadapan Tawon. Ruth mengklaim jika Wiganda merasa apa yang dilakukan itu membuat Wi menang, maka Wiganda salah. Dia tidak akan pernah kalah. Begitu Ruth pergi, Nuan memberitahu Wiganda bahwa bukan dia yang memberitahu Tawon. Dia tidak pernah memberitahu orang lain tentang masalah di rumah. Wiganda tahu orang yang memberitahu Tawon bukanlah Nuan. Wiganda teringat saat Janajab menelpon Wiganda dan memberitahu bahwa adiknya yang kuliah di universitas tempat Ruth bekerja memberitahu dia bahwa dia melihat Onin pergi ke universitas tapi tidak tahu untuk apa. Sementara itu, Tawon dan Onin tiba di rumah. Tawon menyeru Onin untuk tidak berhubungan lagi dengan Ruth. Jika tidak, Onin tidak boleh lagi menganggapnya kakak. Tapi Onin tidak peduli, ketika dia berada di luar negeri, dia juga bisa hidup tanpa Tawon. Tanpa kakaknya malah akan lebih baik, tidak ada yang terus mengeluh dan membuat orang kesal. Tawon menyerah, bukankah Onin mengatakan bahwa dia ingin membuktikan dia lebih baik dari Dr. Wiganda? Bukankah sekarang dia sedang membuktikannya? Dengan cara merebut suami orang, apakah Onin tidak malu? Semua orang akan memanggil Onin selingkuhan. เมียน้อยอะ Menurut Onin, sekarang istri dan selingkuhan hanyalah panggilan, sama seperti akta nikah. Sama sekali tidak penting. Jika pria tidak mau bersama, maka itu hanya secari kertas. Namun pemegang yang sesungguhnya bukanlah orang yang memiliki akta nikah, tapi lebih melihat pria itu lebih suka bersama siapa. Tak lama kemudian Ruth menelpon Onin dan memastikan kakaknya Tawon tidak akan memberitahu masalah tentang tadi pada orang lain. Onin yakin kakaknya tidak akan memberitahu orang lain. Jika kakaknya mengatakan, maka dia juga akan rugi. Onin bertanya apakah rencana juga untuk balas dendam pada Kak Wiganda berhasil. Flashback, ternyata yang menaruh surat itu adalah Onin sendiri. Itu adalah rencana mereka berdua agar Ruth bisa pindah ke apartemen. Tapi Ruth masih bingung jika orang lain tahu dia pindah ke apartemen, dia harus memberi alasan apa. Tapi untungnya dia merasa dia bijaksana, dia sudah mencari alasannya. Lalu tiba-tiba Nuan datang membawakan kopi untuk Ruth. Tapi Ruth tidak peduli dan ingin membawa barang-barangnya. Nuan tidak mengizinkan tuannya untuk pergi, tapi Ruth bersikeras untuk pergi. Nuan tetap kekeh tidak membiarkan Ruth pergi. Kesal, Ruth mencekik Nuan. Nuan mengeluh tidak bisa bernafas. Tersadar dan memarahi Nuan untuk tidak memerintahnya lagi. Tidak ada wanita yang bisa memberinya perintah. ใช่ไหมนวลอย่ามาออกคำสั่งกับฉัน Saat akan keluar, Wiganda hanya duduk diam saja di ruang tamu. Ruth heran kenapa Wiganda tidak bertanya kemana dia akan pergi dengan barang-barangnya. Wiganda pun bertanya kemana Ruth akan pergi. Ruth dengan kesal mengatai Wiganda yang pura-pura tersenyum karena takut kalah. แต่คุณต้องแกล้งฝืนยิ้มเพราะว่า Aku kalah dalam hal apa? Tanya Wiganda dengan sinis. ฉันแพ้เรื่องอะไรเหรอคะ Ruth menyuruh Wiganda untuk tidak berakting lagi. Di sini tidak ada orang lain. Tunjukkanlah Wiganda takut malu karena kalah. Jangan bermuka dua dan singkirkan sikap angkuhnya sebagai Dr. Wiganda. Itu sangat menjijikan baginya. Wiganda mengklaim itu adalah cara yang dia pelajari dari Ruth. เรียนรู้วิธีนี้มาจากคุณไง Ruth menganggap dirinya sendiri sebagai protagonis pria dan dia juga menganggap dirinya sendiri sebagai protagonis wanita. Itu saja. Ruth dengan sinis membalas, baginya dia rasa lebih cocok menjadi antagonis yang jahat bukan protagonis. Itu adalah protagonis wanita di dalam naskahnya, ucap Wiganda. Ruth pun tak bisa berkata apa-apa lagi. Tak lama kemudian, Ruth pun memasukkan barang-barangnya ke dalam mobil bersiap-siap untuk pergi. Wiganda hanya berdiri menatap Ruth dengan sinis. Begitu Ruth pergi, Nuan tampak tidak terima tuannya pergi. Dia mengira nyanyanya itu menyerah begitu saja. Wiganda dengan tegas mengatakan agar bisa menang, dia mungkin harus bersabar dahulu terhadap mereka. Wiganda masuk dan mengeluarkan kartu kamar apartemen yang dia temukan di dalam jaket Ruth. Di sisi lain, Nat dan Pen sedang makan bersama. Tiba-tiba Pen sudah selesai makan. Nat kaget Pen tidak menghabiskan makanannya.
Biasanya kan Pen selalu menghabiskan makanannya karena Pen adalah orang yang hemat. ไม่ใช่ก็แกเป็นคนขี้เสียดายไง Pen tidak nafsu makan karena dia merasa dia bekerja gila-gilaan sendiri. Punya suami sama seperti tidak punya. Membuka toko untuknya, tapi dia bahkan tidak pernah berpikir untuk berkunjung di sana, seolah-olah impiannya hanya untuk menderita pegal-pegal karena sering berbaring, duduk dan bermain game terus, tidak pernah berpikir untuk bangun dan jalan-jalan keluar. Lalu Pen bertanya bagaimana dengan Nat? Setelah ini mau kemana? Apakah kembali pada suaminya? Nat memberitahu bahwa suaminya ada rapat, jadi dia bisa pulang lebih telat. Nanti dia mau membeli sesuatu. Pen pun ingin pergi bersama Nat, tapi sebelumnya dia ingin merias kembali wajahnya. Mereka berdua pun bersiap-siap di kamar mandi. Pen merias kembali wajahnya. Nat tampak terus menatap Pen yang sedang merias wajahnya. Pen heran kenapa Nat menatapnya terus, apakah ada noda di wajahnya. Nat hanya merasa belakangan ini Pen agak aneh. Pen terlihat sangat peduli pada dirinya sendiri. Jangankan perawatan kulit, biasanya Pen tidak memakai riasan juga. Tidak memberi alas riasan karena menganggap itu pemborosan. Lalu ini bahkan satu set lengkap Pen beli. แล้วมีอะไรเนี่ยมาเป็นเซตเลย Dia hanya merasa sebel pada suaminya, jadi dia ingin berdandan dan mencari suami baru. Dengan wajah serius, dia menyuruh Nat untuk tidak memberitahu orang lain. Sebenarnya dia sedang berselingkuh dengan seorang pria. Tapi Nat tidak percaya, orang seperti Pen tidak mungkin melakukannya. Kenapa tidak? Nat sudah melihat suaminya seperti apa. Jika dia bertemu dengan pria yang lebih baik, mengapa dia tidak boleh selingkuh? Kalau tidak, mengapa dia membuat dirinya begitu cantik? Nat hanya menatap Pen dengan sangat heran. Tapi tiba-tiba Pen mengatakan dia hanya bercanda. Nat tahu Pen bukan orang seperti itu, tapi orang yang keras seperti Luck belum tentu sekeras itu. Pen tahu setiap hari akan menemui masalah yang sama. Mungkin akan melakukan hal-hal yang tidak terduga. Lalu Pen bertanya bagaimana dengan Nat. Setiap hari dikontrol oleh suaminya. Apakah tidak ada saat-saat di mana Nat berpikir bahwa jika bisa memilih, Nat juga ingin bertemu dengan pria yang lebih baik. Nat hanya terdiam, teringat saat suaminya terus menendakannya. Lamunannya buyar dengan Pen yang mengajaknya untuk jalan-jalan dengannya karena biasanya Nat tidak punya waktu, jadi harus memanfaatkan waktu yang ada. Saat mereka akan pergi, tak sengaja Pen menyenggol Nat dan tas mereka jatuh bersamaan. Tampak ada kartu apartemen yang jatuh tersembunyi saat mereka pergi. Di sisi lain, Onin ingin kembali ke rumah Wiganda. Tawan berusaha menghentikan Onin. Onin tidak bisa mengalahkan Dr. Wiganda. Onin bersikeras akan pergi. Bisa menang atau tidak bukankah sedang dia buktikan. Lalu dia pun pergi ke rumah Wiganda. Melihat itu, Nuan pun mengomeli Onin yang sudah keluar masih aja kembali. Onin pun pura-pura memanggil Kawi untuk mengalihkan Nuan, tapi tiba-tiba dia malah mendorong Nuan sampai jatuh. Dia pun masuk dan menghampiri Wiganda yang sedang duduk dengan alasan barangnya ada yang tertinggal, jadi dia harus kembali untuk mengambilnya. Tiba-tiba Nuan masuk dengan terengah-engah dan menyuruh nyonyanya untuk mengusir Onin. Dia baru saja membersihkan rumah dengan alkohol, nanti bakteri virus masuk rumah lagi. Dia pun mengusir Onin. Onin malah dengan sombongnya duduk di samping Wiganda dan menyuruh Nuan untuk mengambilkan air untuknya. ไปเอาน้ำให้หน่อยสิ Nuan menolaknya. Melihat itu, Onin protes pada Wiganda. Pembantunya tidak mau mengambilkan air untuknya. Wiganda adalah seorang profesor, seharusnya tahu tentang tata krama terhadap tamu. Wiganda hanya menatap sinis Onin. Nuan dengan kesal mengomeli Onin. Dia tidak akan melayani orang seperti Onin. Dia hanya ingin memukulnya sama seperti yang sudah Onin lakukan padanya. เสิร์ฟฉันไม่เสิร์ฟน้ำหรอกแต่ฉันจะเสิร์ฟตีนให้แก Dengan terpaksa, Wiganda pun menyuruh Nuan untuk mengambilkan air untuk Onin. Ini adalah perintahnya. Nuan dengan terpaksa mengiyakannya, tapi bukannya mengambil air minum, dia malah mengambil air dari kloset bekas dia kencing. Saat Nuan memberikannya pada Onin, Onin dengan sengaja menjatuhkan gelasnya hingga bajunya basah. Onin malah menyalahkan Nuan yang melakukannya dan protes pada Wiganda. Wiganda mah tidak bodoh, jelas-jelas dia melihat Onin yang menjatuhkannya. Nuan protes, Onin yang melakukannya. Onin mengatakan Nuan hanya pembantu tidak punya otak. แกไม่มีสมองนี่ถึงเป็นได้แค่ Kesal, Nuan hendak memukulnya, tapi Onin berhasil menahannya. Melihat pertengkaran itu, Wiganda menghentikan mereka berdua. Wiganda menyuruh Nuan untuk meminta maaf pada Nona Onin.
วันหยุดนี่ต่อหน้าฉันนะ Nuan protes jika dia minta maaf, Onin juga harus meminta maaf. Onin tidak terima untuk apa dia minta maaf pada Nuan. Nuan menjawab karena Onin sudah merebut suaminya. Onin dan dirinya tidak berbeda, bahkan jika belajar di luar negeri, pada akhirnya bukankah juga berbagi suami sama Nuan. Onin tidak terima dan protes pada Wiganda. Pembantunya menyamakan dia dan mereka berdua. พี่สิคะมันกำลังจะลากเราไปอยู่ในพวก Wiganda menyinggung mereka berdua. Dia berterima kasih karena sudah menariknya ke levelnya Ornin. Tapi dia bukan orang seperti Nona Ornin karena dia tidak pernah merebut suami orang. Hanya orang lain yang merebut suaminya. มีแต่คนอื่นมาขโมยสามีของพี่ Jadi barang apa yang tertinggal dia akan suruh Nuan untuk mengembalikannya. Tapi Ornin ingin ganti baju dulu. Bajunya sudah basah. Sebelum Ornin pergi, Nuan mencegahnya. Tidak ada baju ganti untuk Ornin di sini. Dia sudah mengemas semuanya dan mengirimnya ke rumah Ornin. เปลี่ยนเพราะฉันเก็บทุกอย่างส่งกลับบ้าน Ornin membenarkannya, lalu dia pun tanpa malu-malu meminjam baju Wiganda. Bagaimanapun dibandingkan dengan pakaian, mereka juga sudah berbagi hal lainnya. Wiganda pun heran dengan Ornin. Tanpa lama-lama, Ornin langsung ke kamarnya Wiganda. Nuan ngomel-ngomel karena Wiganda hanya diam saja dengan kelakuan Ornin. Wiganda kesal menyuruh Nuan untuk diam. Ornin sengaja datang untuk bermain dengannya. Nuan pikir dia tidak punya permainan untuknya. Nuan pun langsung terdiam. Ornin selesai berganti pakaian. Nuan protes itu adalah pakaian baru nyonya. Ornin pura-pura kaget, pantas saja dia belum pernah melihat Kak Wi memakainya. Dia juga mengeluh bajunya sangat longgar. Dia mengatakan bahwa Wiganda sudah agak gemuk. Orang yang sudah tua metabolismenya tidak sebaik anak muda sepertinya, tapi dia tidak apa-apa. Wiganda menyuruh Ornin untuk mengambilnya saja, tidak perlu dikembalikan karena dia tidak akan memakainya lagi. Jika sudah pernah dipakai orang lain, dia tidak akan menganggapnya sebagai barang baru lagi. Nuan menambahkan pakaian ini sama seperti Ornin, setelah didapatkan pria juga hanya akan menjadi barang bekas. Wiganda menatap Nuan yang artinya berhenti. Jika Nona On memakai pakaian ini bisa merasa diri sendiri masih baru, maka pakai saja, ucap Wiganda. Ornin mengerti kenapa Ruth menikahi Wiganda, karena Wiganda adalah wanita yang bisa mengerti suaminya. Dan jika ada pria yang menemukannya, maka pria itu harus mencintainya dan sangat menghormatinya. Urus akta nikah secara terbuka dan biarkan semua orang tahu, kemudian dipuji sangat cocok. Bahkan jika suatu hari nanti si pria sudah bosan, tetapi keharusan itu membuatnya tidak bisa meninggalkannya. ทำให้ทิ้งไม่ได้ Tidak mau kalah, Wiganda memberitahu Ornin sebelum Ruth pergi. Ruth mengatakan Ornin hanya akan berada di wilayahnya sendiri. Ornin tidak pernah ingin merebut posisi Wiganda. Tidak peduli dia meniduri berapa banyak wanita, tidak akan ada kerugian apapun. Pria sama seperti bibit, bisa ditabur di mana saja, baik itu di tanah tandus atau subur. Jika mereka menabur di tanah tandus, pertumbuhan bibit mereka akan buruk. Namun jika mereka menabur di tanah yang subur, bibit mereka akan tumbuh subur. Itu sebabnya dia memilih untuk menikah dengan Wiganda. Ruth mengklaim bahwa Dr. Wiganda harus menjadi milik Dr. Anirudh selamanya. Mungkin Ruth sudah bosan padanya, tetapi tidak normal bagi orang yang sudah lama bersama. Dia tidak keberatan. ธรรมดาของคนที่อยู่กันมานานพี่ไม่ถือ Ruth bilang pria seperti bibit bisa ditabur di mana saja, namun dia tahu mana yang subur dan mana yang tandus. Wiganda seharusnya senang dia memilih untuk menikah dengannya karena dia adalah tanah yang subur, berbeda dengan yang tidak subur. Ruth bahkan tahu jika menanam di sana juga tidak ada gunanya selain untuk dibuang dan dibiarkan untuk membusuk. Ornin tampak kesal mendengarnya. Wiganda pun menyuruh Ornin untuk pergi. Tak lupa Nuan juga mengajak Ornin dan menyusul nyonyanya. Ornin membela diri. Ruth mengatakan itu hanya untuk menghibur Wiganda. Posisi Wiganda sebagai profesor membuat Ruth harus menjaga Wiganda. Orang seperti Nona On masih mengharapkan moral seperti apa? Menurut Ornin itu hanya semacam amal, membantu orang yang menderita untuk bahagia. ช่วยคนที่เขาเป็นทุกข์ให้มีความสุข Menurutnya, Kak Ruth suka padanya karena pandangan mereka berdua sama. มันเป็นเพราะว่าออนกับพี่รุธเนี่ยคิดเหมือนกัน Ornin juga lupa memberitahu, membuatnya pindah ke kamar bawah tidak bisa membuatnya kalah. Kamar hanyalah hal kecil, sedangkan orang yang tidur bersama barulah hal besar. Ornin juga menyuruh Wiganda untuk memegang akta nikahnya saja, sedangkan Ornin akan memegang Ruth. Oh, pelakuannya benar-benar gila. Lalu dia pun pamit pergi karena Kak Ruth sudah tidak sabar menunggunya. Sebelum On pergi, Wiganda bertanya bagaimana On tahu bahwa Ruth pindah karena Ornin.
Onin mengklaim meski dia bukan lulusan profesor seperti Kawi, Nuan dan bahkan belum lulus pun bisa melihat bahwa Kak Ruth pergi dari rumah ini untuk siapa. ออกจากบ้านเพราะใคร Menurut Wiganda, mungkin Ruth hanya mencari alasan untuk pergi, sedangkan Onin hanyalah alatnya. Apakah Onin ingat ketika dia bertanya tentang apartemen? Wiganda pikir hanya Onin yang bersama Ruth karena dia melihat kartu kamar ini di tasnya Ruth. Setelah dia selidiki, dia menemukan Ruth berada di apartemen ini dengan seorang wanita. Onin tertawa tidak percaya, dia pikir ini adalah rencana Wiganda agar Ruth dan Onin bertengkar. วันนี้คือแผนที่พี่วิทย์อยากจะ Wiganda memberitahu jika Nona On tidak percaya boleh membuang kartu kamar ini. Karena baginya tidak peduli Ruth berhubungan dengan beberapa wanita, dia sudah tidak merasakan apa-apa. Dia memberitahu Onin karena dia mengkhawatirkan Onin. Mungkin bukan mereka para wanita yang menang, melainkan Dr. Anirudh. แต่เป็นด็อกเตอร์อนิรุทธ Setelah itu, Nuan nyerocos, dia sangat puas melihat raut wajah Onin tadi. Sekarang Onin seharusnya sedang menyelidiki siapa wanita lain itu. Dan sekarang tuannya pasti akan sangat pusing lalu kembali dan mencari nyonyanya. Memangnya Nuan pikir Onin akan semudah itu membiarkan Ruth kembali padanya. Onin hanyalah seorang selingkuhan, bukan istri sungguhan seperti nyonya. Onin melakukan segala cara untuk menggantikan posisinya. Ternyata ini rencananya Wiganda yang dia beritahu pada ibunya bahwa karena dia tidak bisa meminta cerai dari Ruth, maka dia akan membuat Ruth yang meminta cerai padanya. ในเมื่อวิเป็นคนขอหย่าเขาไม่ได้วิก็จะ Sementara itu, Onin sedang dalam perjalanan memikirkan perkataan Wiganda tentang kartu apartemen milik Ruth bersama wanita lain. Onin pun menghubungi Ruth dan menanyakan apartemen Ruth sekarang. Lalu Ruth mengirimkan lokasi apartemennya. Ternyata Ruth mempunyai 2 apartemen yang berbeda tempat. Tak lama kemudian Onin tiba di apartemen yang Ruth tinggali sekarang dengan membawa anggur. Onin bertanya apakah apartemen ini milik siapa. Ruth menjawab apartemen ini adalah miliknya. Dia menyewakannya tapi tidak mencapai harga yang ideal baginya, jadi dia membiarkannya begitu saja. Dia juga sedang merenovasinya. Tapi Onin tidak melihat yang sedang direnovasi. Ruth canggung dan beralasan kamar lainnya yang akan direnovasi. Onin juga bertanya apa Ruth membeli banyak apartemen. Ruth heran dengan pertanyaan Onin, bukankah itu lebih baik daripada menyimpan uang? Lalu Onin menggoda Ruth dan ingin melihat kamarnya. Ruth pun membawa Onin ke kamarnya. Onin mulai menggoda Ruth, dia sangat suka dengan tempat tidur yang besar, mereka bisa tidur bersama. Ruth juga suka, makanya dia membeli tempat tidur yang besar ini. Apakah Ruth memilihnya untuk tidur dengan Kak Wiganda? Tanya Onin. Ruth tidak ingin mengungkit tentang orang lain ketika mereka sedang bersama. Tapi Onin ingin tahu apakah Ruth pernah memakai tempat tidur ini dengan orang lain. Ruth mengatakan bahwa tempat tidur ini belum pernah ditiduri oleh siapapun. Selain itu, Wiganda juga tidak tahu lokasi apartemennya. Onin adalah orang pertama yang dia bawa ke sini. Sambil mengeluarkan kartu apartemennya, Ruth mengatakan hanya Onin satu-satunya yang akan dia bawa ke sini. Jika ada orang lain, dia juga tidak akan memberi Onin kartu kamarnya. Lalu Onin pun menyuruh Ruth untuk mengambilkan anggur untuknya. Dia ingin minum anggur di dalam kamar ini. Ruth pun menurutinya. Saat Ruth keluar, Onin buru-buru menaruh kamera CCTV-nya ke sebuah pot kecil. Kamera itu bisa diakses ke handphonenya. Dan tiba-tiba Ruth masuk dan bertanya apa yang sedang Onin lakukan. Onin pun kaget dan bersambung. Kita lanjut di part selanjutnya ya. Bye-bye.